Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Pada video ini ada pertanyaan dari saudara Rahmat Hidayat, di mana pertanyaan itu adalah tentang Yesus itu mempunyai tubuh, jiwa dan roh. Apakah tubuh, jiwa dan roh itu mempunyai keinginan yang sama? Menurut saya pertanyaan dari saudara Rahmat Hidayat pada sesi ini sangat bagus sekali sehingga dapat membuat Mihana sampai meralat jawaban atau penjelasan sebelumnya, bahkan hampir Mihana tidak dapat menjawabnya. Pertanyaannya adalah kalau memang tubuh, jiwa dan roh itu mempunyai keinginan yang sama, kenapa pada kejadian penyaliban Yesus dikatakan itu adalah kehendak Bapa sendiri tapi hal tersebut bertentangan dengan ajaran dari Bapa atau Yesus yang melarang manusia melakukan pembunuhan? Yesus itu kan punya tubuh, jiwa, dan roh. Kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Ya kan? Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kira-kira tubuh, jiwa, dan roh ini keinginannya sama atau berbeda? Tidak berbeda. Sama, berarti apa-apa yang diinginkan tubuh, berarti roh juga menginginkan. Jiwa juga menginginkan. Makanya kalau kita baca Alkitab, Tuhan berfirman, kehendak Bapa adalah kehendaknya. Karena Bapa itu kan roh keilahian Tuhan Yesus. Jadi tidak pernah bertentangan, brother. Paham nggak kamu? Oke, brother. Oke, sister. Ini yang mau saya diskusikan, bahwa Bapa dan Yesus tidak pernah bertentangan. Sekarang kita bahas dalam penyaliban ya. Boleh? Dalam penyaliban itu terjadi karena kehendak Bapa. Iya. Bukan kehendak yang lain. Ya, kehendak dari Allah itu sendiri yang menghendaki kita mendapat pengampunan harus melalui penumpahan darah. Bukan pengampunan, kakak. Penyaliban. Iya, penyalibannya itu untuk pengampunan kita. Gimana sih lu? Kita nggak baca tujuan. Iya. Itu sekalian tujuan. Udah saya jelaskan include semua biar nggak bolak-balik nanya. Kakak bisa membedakan mana visi mana misi? Udah bertanya aja langsung. Apa lagi ini si Rahmat? Pertanyaan saya. Loh, kamu kan tanya tentang, iya memang kehendak dari Allah itu sendiri. Karena apa? Kehendaknya itu adalah supaya kita mendapat pengampunan. Apa lagi si Rahmat? Kehendak Bapak, apakah bertentangan dengan perintah? Ini apa lagi pertanyaan ini? Kehendak Bapak kah bertentangan dengan perintah? Aduh. Ya, jawab aja. Apakah pernah bertentangan kehendak dengan perintah? Ini pertanyaanmu ngada-ngada gitu loh. Enggak, jawab aja. Ya, perintah mana yang bertentangan coba sama kehendak Tuhan Yesus? Perintah Bapa, perintah Tuhan, apakah bertentangan dengan keinginannya? Udahlah, udah cukuplah dulu Rahmat ah. Malas aku kayak gini. Aku udah capek loh tadi pakai baju. Iya, tapi pertanyaanmu yang berbobot sedikit loh. Ini maksudnya kakak nggak ngerti pertanyaan saya atau memang pertanyaan saya nggak penting? Karena pertanyaanmu nggak berbobot. Kehendak Bapak itu kan terjadi penyaliban, artinya dibunuh. Yesusnya, sabar. Yesus dibunuh itu kan kehendak Bapak. Iya, tidak. Langsung aja pertanyaanmu apa? Jawab dulu. Pertanyaanmu apa? Tadi saya sudah jawab. Yesus dibunuh apakah kehendak Bapak atau tidak? Pertanyaanmu? Ya itu pertanyaan saya. Aduh, udah cukup dulu Rahmat ya. Kamu enggak pertanyaanmu sekarang. Kalau saya tanya lagi sekali lagi, pertanyaanmu apa? Yang jelas. Pertanyaan saya, Yesus mati terbunuh itu apakah kehendak Bapak atau tidak? Aduh. Iya Bang Henry, ini aneh ini si Rahmat ini. Kok aneh sih? Apakah itu kehendak Bapak atau tidak? Sekarang pertanyaanmu apa? Pertanyaanku, Yesus dibunuh itu merupakan kehendak Bapak atau tidak? Tuhan Yesus kan Bapa itu sendiri. Kenapa kamu tanya lagi? Ya, berarti kehendaknya atau tidak?
Aduh, kalau bukan kehendaknya nggak mungkin mau dia disalib. Pasti dia sudah menumpas semua orang yang menyalibnya pada saat itu. Gimana sih kamu si Rahmat ini? Iya, itu kehendak Bapak, kan tinggal jawab itu. Iya. Jadi di dalam ayat yang lain Bapak melarang semua manusia untuk melakukan pembunuhan. Benar atau tidak? Iya. Tuhan Yesus memang berfirman tidak boleh membunuh. Oke. Keinginan Yesus, keinginan Bapak adalah mati terbunuh. Benar? Di awal tadi sudah kita sepakati. Sementara iya, dia karena ketika dia datang dalam enggak. Iya, ya jangan kamu yang ngajari. Tuhan Yesus Kristus memang melarang pembunuhan. Ya. Itulah kenapa orang yang membunuh Tuhan Yesus adalah orang-orang berdosa. Orang-orang yang akan binasa. Tapi kalau kita bertobat, termasuk saya yang ikut membunuh Tuhan Yesus karena saya orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus memberikan saya pengampunan ketika saya bertobat dan saya minta ampun. Di awal tadi kakak katakan bahwa dia dibunuh oleh orang itu merupakan kehendak Bapak. Kalau bukan kehendaknya, kalau dia tidak mau, ya pasti dia akan melepaskan diri. Tapi artinya dia taat sampai mati di atas kayu salib. Artinya itu kehendaknya. Iya kan? Tapi kan bukan berarti dia menyuruh orang itu untuk membunuh dia kan? Loh, kalau dia tidak mengkehendaki orang membunuhnya, kenapa bisa terjadi? Kan dia Tuhan. Apakah kehendak Tuhan bisa tidak terjadi? Iya, karena Tuhan Yesus tahu ketika dia datang dalam rupa manusia, manusia itu akan durhaka kepadanya. Tetapi ketika loh, itulah artinya Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh, bunuhlah aku. Pernah rupanya Tuhan Yesus bilang gitu? Kan enggak. Coba simak lagi baik-baik. Kamu yang nggak paham. Tenang, jangan terguncang. Ya Tuhan, tolong si Rahmat. Rahmat, Tuhan tidak pernah menyuruh orang-orang di sekitar itu, bunuhlah aku, nggak pernah. Salibkanlah aku, nggak pernah. Tapi kenapa Tuhan bilang mengatakan, bukan itu ya, bukan apa, dia merancang keselamatan kepada kita, karena memang Tuhan itu tahu masa depan. Ketika dia datang dalam rupa manusia, dia akan disalibkan oleh manusia. Tetapi dia taat, dia memilih taat sampai mati di atas kayu salib supaya kita terselamatkan. Tapi ingat, semua manusia itu ikut menyalibkan Tuhan Yesus termasuk saya. Nah, apa yang kita lakukan? Bertobat, Rahmat, minta ampun sama Tuhan Yesus. Minta ampun, bertobat kau, Rahmat. Perginya nggak ke sana. Loh, memang itu penjelasannya kan? Sabar. Karena kamu nggak ngerti. Sabar. Ya, kamu nggak ngerti, nggak paham. Memang saya nggak paham, memang saya nggak ngerti karena gini loh. Tuhan berkehendak dibunuh. Dalam ayat lain Tuhan katakan, jangan membunuh. Oke, begini saja pertanyaanmu, di mana tertulis Tuhan itu kan merancang keselamatan. Jadi pertanyaanmu itu nggak berbobot kehendak. Itu kan Yesus mati dibunuh itu. Iya, terus. Terus kehendaknya bertentangan dengan perintahnya. Perintahnya jangan membunuh, tapi dia berkehendak untuk dibunuh. Emang Tuhan Yesus minta dia bunuhlah aku, pernah rupanya Tuhan Yesus bilang seperti itu? Kan kakak sendiri yang bilang bahwa itu kehendaknya. Iya, karena dia tahu Tuhan Yesus itu akan disalibkan ketika dia datang ke dunia. Kehendaknya atau tidak? Nah, ketika kehendaknya itu terjadi, sementara di sisi lain dia memerintahkan orang untuk tidak mewujudkan kehendaknya, itu bertentangan. Bertentangan di mana? Karena kan dia nggak minta dia dibunuh, tapi dia tahu ketika dia datang dalam rupa manusia, dia pasti dibunuh sama manusia. Nggak minta dibunuh, kan dia berkehendak untuk dibunuh, tidak minta untuk dibunuh. Kalau dia menolak penyaliban itu, nggak akan terjadi. Pasti semua udah ditumpas pada saat itu, nggak akan bisa gitu. Oke, pertanyaan saya, kenapa dia tidak menolak? Karena dia memang memilih taat sampai mati. Supaya kita selamat, supaya kita selamat. Ketika Yesus tidak menolak untuk dibunuh, sementara dia memerintahkan orang supaya tidak membunuh, apakah itu bertentangan? Bertentangannya di mana? Karena tidak menyuruh mereka Tuhan Yesus tidak pernah meminta untuk dibunuh sama manusia. Kan kehendaknya. Di mana Tuhan Yesus mengatakan bunuhlah aku? Kan kalau kehendaknya pasti bilang bunuhlah aku, pasti gitu. Berarti bukan kehendaknya. Aduh. Tuhan Yesus, kamu tahu nggak sih, Tuhan Yesus tahu ketika dia datang dalam rupa manusia pasti dibunuh sama manusia. Dengan mengetahui itu beda. Aduh.
Artinya dia taat sampai mati. Dia tidak ya membinasakan orang itu pada saat itu. Iya, tenang, jangan terguncang. Okay? Saya tidak terguncang, kamu nggak paham. Gimana Kak Mikana tahu bahwa kematiannya dengan cara dibunuh itu merupakan kehendaknya? Silakan jawab. Dari mana kakak tahu? Tuhan Yesus kan merancang keselamatan buat kita manusia. Keselamatan dulu, jangan keselamatan dulu. Ini proses pembunuhan dulu. Di mana Tuhan Yesus bilang bunuhlah aku, di mana? Saya tidak tanya itu. Yang menyatakan bahwa itu merupakan kehendak Yesus itu kan kakak sendiri. Sekarang saya balikkan pertanyaan. Di mana Tuhan menyatakan aku berkehendak dibunuh? Mana? Saya menyatakan itu dari jawaban Kak Mikana. Loh, karena saya mengikuti apa yang kamu, tapi begini, berdasarkan dalil saja. Di mana Tuhan menyatakan aku dikehendaki supaya aku dibunuh? Mana? Dalilnya dari ucapan Kak Mikana. Iya, karena kamu tadi kan memasak. Oke, sekarang tunjukkan dalam Alkitab di mana Tuhan menyatakan aku mempunyai kehendak supaya aku dibunuh. Mana? Jangan terguncang. Saya tidak terguncang. Menyatakan itu dari jawaban Kak Mikana. Sabar dulu, jangan dipotong. Saya bertanya tadi, apakah pembunuhan Yesus itu merupakan kehendak Bapa? Iya. Itu kakak yang bilang loh, bukan saya. Oke, saya ralat ucapan saya. Saya rela ucapan saya. Saya tidak mau mengiyakan apa yang kamu ucapkan. Sekarang tunjukkan dalilnya dalam Alkitab bahwa Tuhan mengatakan aku dikehendaki dibunuh. Oh, jadi diralat gitu. Iya, Oke, saya ralat. Oke, nah gitu dong dia. Gitu di mana Tuhan Yesus berfirman aku dikehendaki dibunuh? Mana? Nggak ada, karena saya menyatakan itu sesuai dari apa yang kakak ucapkan. Iya, karena kamu kan mau ini, kamu kan bukan mau cari kebenaran, kamu sebenarnya mau menjebak. Bukan, saya justru mencari kebenaran dengan cara beradu argumentasi. Sementara bagaimana? Sendiri sudah begini, meralat, kamu Iya. Oke. Iya, betul. Sekarang lagi pula gini, bentar. Tuhan Yesus tidak pernah bilang begini, dikehendaki bunuhlah aku, salibkan aku, tidak pernah. Jadi tidak pernah Tuhan Yesus bertentangan dengan firman-Nya. Saya juga nyatakan itu. Tuhan Yesus tidak pernah bertentangan dengan firman-Nya bahwa memang Tuhan Yesus melarang pembunuhan. Makanya orang yang membunuh Tuhan Yesus itu binasa kan? Kalau dia tidak bertobat, dia binasa. Oke, artinya sesuatu yang diralat berarti salah, benar? Aduh, si Rahmat. Oke, sekarang pertanyaanmu selanjutnya apa? Sekarang Tuhan tunjukkan di dalam, tunjukkan dalilnya dalam Alkitab. Tuhan mengatakan bunuhlah aku, salibkanlah aku. Di mana? Enggak, makanya saya tanyakan tadi. Kakak mengatakan bahwa itu kehendak Yesus karena Yesus sendiri adalah Bapa. Makanya itu yang saya goreng. Itu yang saya kemukakan di sini. Kalau saya tidak ada temukan dalil, makanya saya tanyakan kepada Kak Mikana. Kak Mikana pun sudah meralat itu, artinya pernyataan pertama itu dianggap salah, benar kan? Oke, gini sajalah Rahmat ya, terima kasih, Tuhan memberkatimu. Orang-orang di YouTube udah malas melihat mukamu. Ya, terima kasih, Tuhan memberkatimu. Satu lagi. Iya, betul juga, ngapain lari-lari ini si Rahmat ini? Tuhan Yesus tidak pernah bertentangan perintahnya dengan apa yang dirancang keselamatan untuk kita ya, karena Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan salibkanlah aku, bunuhlah aku, nggak pernah kok Tuhan Yesus menyuruh seperti itu. Justru orang yang membunuh Tuhan Yesus itu orang-orang jahat, orang-orang berdosa. Menurut saya pada sesi sebelumnya mungkin terdapat jawaban Mihana yang kurang tepat, sehingga pada sesi ini Mihana sempat meralatnya. Mihana merasa seperti digiring atau dijebak oleh pertanyaan dari saudara Rahmat Hidayat, akan tetapi Mihana sudah meralatnya, dan tindakan dari Mihana itu saya nilai sudah sangat fair.